Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back, yay. Ada yang kangen gak ya? Sekarang tahun baru, semangat baru, dan suasana masih sama, keadaan masih sama, perasaan masih sama, Masya Allah. Oke, aku kali ini mau sharing sesuatu, semoga bermanfaat. Karena ini tahun baru, masih belum terlambat buat sharing soal ini, yaitu tentang resolusi. Mungkin ini cuma sebuah istilah aja ya. Resolusi itu apa sih? Sebenarnya itu cuma benar-benar cuma, kalau menurut aku ya, itu cuma istilah kalau kita mau mempersiapkan diri lebih baik lagi selama beberapa waktu ke depan. Nah, ini kita ngukurnya selama 1 tahun ke depan gitu. Resolusi itu persiapannya itu kita buat target gitu. Tahun depan Apa sih lo iya? apa aja yang mau, ya ampun maaf ya ada gangguan. Ada yang lagi berantem sama kucing, say. Kenapa kita harus buat resolusi? Resolusi itu apa? Dan gimana cara buatnya? Terus manfaatnya apa? Oke. Resolusi itu adalah perencanaan kita. Jadi manfaatnya adalah biar nanti kita terarah gitu. Dan ada pengingat gitu, sebagai pengingat juga gitu. Kalau kita mulai agak melenceng gitu, arahnya, tujuannya nggak pasti gitu, atau kita mungkin akan terbentur satu masalah segala macam gitu, kita lihat lagi tuh, oh, apa aja nih yang harus aku selesaikan, dan itu bisa jadi skala prioritas lah gitu, resolusi yang udah kita buat. Nah, resolusi itu kayak misalnya kita buat visi dan misi apa yang mau kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Misal nih, contoh nih untuk mahasiswa akhir ya, apa sih resolusi yang paling terdekatnya, yang terbesarnya gitu? Pasti pengen lulus kan ya, pengen cepat-cepat lulus, cepat-cepat wisuda, bisa bahagiain orang tua. Karena kayak jadi kebanggaan tersendiri gitu ketika kita selesai studi. Selama ini kita udah bekerja keras, orang tua juga udah bekerja keras, kasih biaya ya, mungkin yang biaya sendiri juga berarti dirinya udah bekerja keras mencari biayanya sendiri, udah bekerja keras untuk belajar gitu. Pasti harapannya ya lulus gitu dengan nilai terbaik gitu. Nah, prosesnya apa? Berarti kita mulai bikin nih visi dan misinya. Misinya adalah lulus, harus ditulis nih tanggal kapan gitu, bulan kapan gitu. Misalnya target lulus Maret 2021. Nah, lalu kita buat misinya itu role-nya, jalannya, langkahnya buat mencapai kelulusan itu. Misal Januari harus selesai judul misalnya gitu, pertengahan Januari. Berarti minggu pertama sampai minggu kedua Januari itu kita harus meluangkan waktu, menjadikan ia skala prioritas kita untuk buat judul itu gitu, buat nyari judul gitu, buat nyari masalah yang mau kita teliti gitu, buat fiksasi itu, dan benar-benar rajin konsultasi ke dosen pembimbing akademik. Kan kita belum dapat pembimbing skripsi misalnya, pembimbing akademik. Terus sampai pokoknya targetnya harus benar-benar pertengahan Januari judul udah fiksasi gitu. Terus yang kedua, jadi terus yang misi keduanya adalah kapan kita seminar proposal, dibuat target lagi. Kalau bisa ya awal Februari misalnya harus sudah sempro gitu, harus sudah seminar proposal. Mau gimana pun caranya gitu, entah kita nyiapin setiap harinya berapa jam untuk di depan untuk ngurusin skripsi. Sebenarnya berapa jam tuh nggak cukup ya, harus maksimal benar gitu kalau memang mau ngejar target gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada agenda baru atau yang lain, atau ada liburan, pengen liburan segala macam, pengen hangout gitu, karena biasanya hangout sama teman-teman gitu, kita coba untuk nahan diri gitu, karena kita punya skala prioritas itu tadi gitu ya, emang udah kita plan gitu sebelum tahun berganti gitu. Nah, sampai akhirnya nanti targetnya Maret, berarti pokoknya Maret aku harus udah fix lulus gitu. Nah, jadi kita terarah gitu kalau udah bikin plannernya itu tadi.
Jadi menurut gua ya, menurut aku penting banget kita buat yang namanya resolusi tahunan, bulanan, atau harian. Kalau aku sih buatnya sih tahunan, nggak bulan. Tapi kadang juga buat yang bulanan. Lebih kalau bulanan itu lebih ke step by step buat mencapai yang tadi, skala prioritas terbesarnya yang mau dicapai gitu, keinginan yang kita mau. Banyak sebenarnya resolusi itu, mulai dari yaitu tadi, kalau misalnya mahasiswa akhir berarti resolusinya ada lulus. Terus misalnya pengen beli rumah, atau pengen HP, atau pengen beli baju baru, atau apa gitu, itu menurut aku sih ya, harusnya ditulis gitu. Tulis ya, 1 beli baju, 2 ini 3 ini. Nah, kalau udah ditulis udah jelas nih, oh pokoknya 2021 ini semua, entah itu 1 buku, 1 halaman atau berapa gitu, banyak banget keinginan kita. Jadi resolusi itu keinginan yang pengen kita capai, pengen kita dapetin banget gitu, mau sekecil dan seremeh apapun ditulis, karena dengan ditulis kita bakal ingat, dan itu bakal jadi benar-benar alarm kita gitu buat menjadikan itu prioritas kita dalam bertindak gitu, dalam kesehari-hari. Kadang ada kan orang bangun tidur dia nggak tahu mau ngapain gitu, jadi akhirnya yaitu tadi mengalir bagaikan air. Untung nggak bagaikan mayat yang kuning itu ngambang gitu ya, yang nyangkut gitu kan. Lancar yang lancar gitu, terbawa arus yang terbawa arus, terbentur yang terbentur. Kalau kita buat plannernya, kita tulis segala macam, dari visi sampai misinya itu, rules-nya apa yang mau kita bakal terarah, dan waktu kita nggak sia-sia. Dan kalau bangun tidur juga kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu untuk mencapai yang udah kita targetkan tadi. Tapi kalau nggak ditulis, manusia ya bakal lupa. Terus nanti tiba-tiba udah akhir tahun aja lagi, udah ganti tahun aja lagi, aku nothing gitu, belum ada yang kita dapetin gitu, bahkan otaknya aja nggak nambah gitu. Tapi kalau kita punya plan bisa nambah otak segala macam gitu. Coba keren banget Iin. Agak gaje ya videonya, tapi semoga bermanfaat. Dan saran aku sih mulai sekarang harus buat resolusi ya, dibuat. Kalian tuh mau apa aja, mau ngapain gitu, kalian mau dapetin apa gitu, apa yang kalau misalnya nih itu bakal jadi reward tersendiri itu buat kita gitu. Tahun 2021 gua harus ini, misalnya ada keinginan pengen jadi pembicara, paling tidak ya Allah 1 kali aja diundang jadi pembicara misalnya. Nah, kalau kita udah ada terus ditulis jelas, nyata, terpampang nyata, tanpa blur-blur gitu, jelas gitu, mau jadi pembicara tentang apa misalnya. Nah, pasti kita bakal kepikiran dong, gimana caranya nih biar aku bisa jadi pembicara. Mulai kan ditulis nih misi-misinya. Oh, aku harus belajar tentang ini dan aku belum paham, terus aku mulai sharing tentang ini ke banyak orang, terus aku harus mulai ikut komunitas ini dan itu gitu biar diundang segala macam, mulai aktif soal di media sosial atau lain. Atau aku targetnya mau beli mobil misalnya, tahun 2021 beli mobil. Kalau kita udah ada uang segala macam, kita mulai bisa mulai kepikiran nih buat nyisihin, ini dana ini untuk tabungan beli mobil, atau dana ini saya apakan ya biar bertambah gitu. Jadi kepikiran gitu. Tapi kalau sama sekali cuma angan-angan doang nih, aku pengen ini gitu, tapi sama sekali nggak ada real, kemungkinan juga nggak bakal direalisasikan gitu, karena bisa jadi besoknya lupa atau ingatnya tuh pasti kamar mandi doang. Astagfirullah. Kadang ya, kenapa ide-ide suruh kamu muncul di kamar mandi? Bahaya banget. Cepat-cepat keluar deh dari kamar mandi. Bisa jadi itu cuma bisikan syaiton ya rajin. Oke. Thanks for watching. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang salah, kurang segala macam, ya aku kan cuma sharing aja pengalaman yang aku pahami aja gitu. Aku mah masih belajar, kan kita akan terus belajar sampai kita menjadi maid. Kita kan calon maid ya. Jangan lupa tinggalkan komentar atau kritik atau saran. Aku seneng banget. Hujatan
jangan. Tapi kalau memang udah gatal pengen hujat juga nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.